Nah, halo semuanya, kembali lagi di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pembelajaran berbasis proyek. Tapi bahasan pada video kali ini yang pertama ada konsep pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, sintak pembelajaran berbasis proyek. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, konsep pembelajaran berbasis proyek. Grant tahun 2002 mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset, permasalahan, dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Nah, secara umum, pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, sentralistis. Artinya, model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua, penuntun. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntut siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Prinsip yang ketiga yaitu investigasi konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Yang keempat, otonomi. Pembelajaran berbasis proyek memberikan siswa kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Dan prinsip yang terakhir adalah realistis. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan atau masyarakat yang diambilnya sebagai objek tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada 8 karakteristik. Yang pertama yaitu peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kinerja. Lalu adanya tantangan untuk peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses penyelesaian masalahnya sendiri. Lalu selanjutnya, peserta didik secara kolaboratif mengelola informasi untuk pemecahan masalah. Lalu proses evaluasi dilaksanakan secara kontinu. Yang selanjutnya, peserta didik secara berkala melakukan refleksi terkait kegiatannya. Lalu produk aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Lalu untuk materi yang selanjutnya adalah sintak pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa sintak yang harus dilewati. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau tugas proyek. Nah, pertanyaan harus dapat mendorong peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas atau proyek yang berkaitan dengan KD dan ada dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mendesain atau membuat perencanaan untuk proyek, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif sehingga akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini ada yang pertama itu membuat timeline kegiatan. Yang kedua, menentukan target akhir penyelesaian proyek atau deadline. Yang ketiga, merencanakan perencanaan pemecahan masalah yang baru. Dan yang terakhir itu membuat penjelasan alasan tentang pemilihan suatu cara tersebut. Lalu yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru harus bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek. Nah,
Selain itu, peserta didik harus melakukan pengecekan atas kerja mereka sendiri sesuai dengan tahap perkembangan proyeknya. Yang kelima, menguji hasil. Pengujian hasil dapat dilakukan melalui presentasi atau penyajian proyek. Pada kegiatan ini, guru dapat mengukur ketercapaian kompetisi peserta didiknya tersebut. Nah, yang keenam, mengevaluasi kegiatan. Refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan, baik secara individu maupun kelompok, di akhir penyelesaian proyek. Nah, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Nah, sekian saja materi mengenai pembelajaran berbasis proyek pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.